kebenaran itu pun terungkap, karena itu opini publik pun makin parah. Sekarang bahkan sudah sampai membongkar skandal Raja Denmark. Juga kebenaran dari kematian menyedihkan orang tua Willy yang ditutupi, ditambah kejadian Willy menjadi cacat akibat jatuh dari kuda pun terbongkar. Opini publik terus memburuk dan sudah melibatkan Raja. Raja terpaksa menghentikan perintah penyegelan Kastil Willy, menyalakan kembali listrik dan gas kastil, juga memberikan sumber air baru untuk mereka. Bahkan dia sendiri yang mengirimkan bahan makanan. Semua hal ini diberitakan oleh media lokal Denmark. Di saat yang sama mereka juga menjelaskan alasan penyegelan kastil itu. Dengan begini Robin dan 83 orang yang ada di kastil itu akhirnya bebas. Sedangkan Willy karena masih sakit parah, ia masih dirawat di rumah sakit. Dan Raja tetap menyandranya dengan alasan sedang mengobati penyakitnya. Akhirnya Dewi bisa menghela napas lega. Setelah semua hal ini, dia bisa menyelamatkan semua orang di kastil. Setidaknya hal ini tidak sia-sia. Sekarang semua orang itu sudah tahu bahwa itu ulah Dewi dan Mina. Jadi seluruh rumah sakit disegel dan banyak yang berjaga di sana. Sangat sulit untuk menyelinap masuk. Selain itu orang-orang itu masih instan mengejar mereka. Sekarang mereka selalu melarikan diri setiap hari. Kadang mereka hanya tidur tidak sampai 3 per jam per harinya. Luka Mina juga terbuka lagi saat pelarian. Mereka bertiga sudah sangat lelah. Malam ini Hendy akhirnya bisa menemukan sebuah kamar di penginapan di desa. Dia menyuruh Dewi dan Mina untuk tidur beristirahat, sedangkan dia pergi mengisi minyak lalu berjaga di luar. Dewi mengobati luka Mina lalu bersiap mengambil obat untuknya, tapi ternyata obat itu sudah habis. Dewi menelpon Hendy agar pergi membeli obat, lalu Hendy pun bergegas pergi dan mengingatkan mereka untuk waspada. Mina pun segera tertidur karena kelelahan dan terluka. Dewi tidak berani tidur karena khawatir orang yang mengejar mereka akan datang. Dia hanya berbaring di sofa sambil melihat ponsel dan mengisi daya. Dia sudah 8 hari berada di Denmark, tapi Lorenzo tidak menelponnya sama sekali. Bahkan pesan singkat pun tidak ada. Hanya ada pesan dari Jeff yang mengatakan mereka sudah menemukan Bibi Lauren yang telah diantarkan ke rumah sakit negara Nusantara, juga menyuruh orang untuk menjaganya. Jeff juga meminta Dewi untuk tenang. Sedangkan terkait Paman Joshua, sekarang mereka masih bernegosiasi dengan orang-orang organisasi Dark Knight. Masih ada sedikit kesulitan dan butuh sedikit waktu. Tapi organisasi Dark Knight seharusnya tidak berani melakukan apapun pada Paman Joshua, karena sudah tahu Paman Joshua memiliki hubungan dengan Lorenzo. Setelah mengatakan terima kasih, Dewi tidak mengatakan hal lain lagi. Dia tahu betapa sulitnya merebut orang dari tangan organisasi Dark Knight. Meskipun kondisi Lorenzo sudah stabil, juga memiliki posisi dan kekuasaan yang sangat luar biasa, tapi tetap saja tidak terlepas dari masalah eksternal dan internal. Pada saat seperti ini, orang yang bijaksana tidak akan mencari masalah dengan organisasi Dark Knight. Tapi pria itu tetap melakukan hal ini demi dirinya. Meski tidak ada yang memberitahu hal ini, dia tetap bisa menebaknya. Namun dia tidak mengerti dia sudah pergi begitu lama. Tapi Lorenzo tidak pernah menelponnya. Apa pria itu benar-benar tidak mengkhawatirkannya? Atau pria itu sudah merasa putus asa karena hal ini dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan? Namun kalau sungguh ingin mengakhiri hubungan, lalu kenapa dia membantunya menyelamatkan Bibi Lauren dan Paman Joshua? Ponsel Dewi bergetar saat sedang memikirkan ini. Dia menjawabnya, "Brandon, Bibi Lauren sudah menghubungiku. Dia sudah diselamatkan." Brandon sangat antusias. Seharusnya orang dari keluarga Moore yang menyelamatkannya. "Iya, aku sudah membaca pesan dari Jeff," ujar Dewi dengan suara rendah. "Dia bilang sudah mengantarkan Bibi Lauren ke rumah sakit. Urusan Paman Joshua juga masih dinegosiasikan."
Mungkin inilah berita baik satu-satunya dalam beberapa waktu ini. Kalau aku akan membalas budi Lorenzo, kali ini memang harus berterima kasih padanya. Iya, setiap kali Lorenzo selalu membantu di saat yang tepat. Tidak seperti Pangeran Billy itu, selalu mendatangkan masalah untukmu. Brandon selalu kesal saat mengingat ini. Aku menelponmu selama beberapa hari ini. Kalau ponselmu tidak mati, pasti tidak ada sinyal. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Sedang melarikan diri. Dewi mentertawakan dirinya sendiri. Sudahlah, aku tutup dulu kalau tidak ada hal lainnya. Masih ada satu hal lagi. Brandon segera menghentikannya. Dewi tiba-tiba teringat. Apa dana untuk panti asuhan sudah tidak mencukupi? Aku akan memikirkan cara. Sudah terselesaikan, Brandon berkata. Ada sebuah yayasan yang baru berdiri menyumbangkan sejumlah uang untuk kita. Sekarang panti asuhan sudah beroperasi secara normal. Mereka juga berkata kelak akan mentransfer dana tepat waktu untuk kita setiap bulannya. Begitu baik. Dewi sangat gembira. Yayasan apa? Apa Paman Joshua pernah menghubungi mereka sebelumnya? Nama yayasan ini adalah Yayasan Sambi, sama dengan panti asuhan kita. Aku sudah memeriksanya. Grup Mor sengaja mendaftarkannya di Switzerland 10 hari yang lalu. Sampai saat ini yayasan itu hanya mentransfer uang untuk panti asuhan kita dan tidak ada mutasi lainnya. Dewi tertegun mendengar perkataan ini. Dia sama sekali tidak tahu ternyata Lorenzo telah melakukan begitu banyak hal untuknya. Dia masih berada di kota Snowy saat 10 hari yang lalu, tapi pria itu tidak mengatakan apapun, juga tidak bertanya, hanya menyuruh orang mendaftarkan sebuah yayasan di Switzerland dan membantunya mengatasi masalah dana panti asuhan. Bahkan nama yayasan itu juga dipilih karena dirinya. Kamu tidak tahu semua ini? Tanya Brandon. Tidak tahu. Dewi merasa sedikit bersalah. Dia tidak pernah mengatakannya padaku. Masih ada satu hal lagi, ujar Brandon. Setelah kamu pergi, aku mengelola panti asuhan sendirian dan sedikit kewalahan. Beberapa hari yang lalu, panti asuhan di daerah lain mengalami sedikit masalah. Saat aku akan pergi mengurusnya, staf setempat berkata masalahnya sudah terselesaikan. Aku merasa tidak tenang dan segera datang untuk memeriksanya. Lalu menemukan ada orang yang selalu melindungi panti asuhan kita secara diam-diam. Begitu terjadi sesuatu di panti asuhan, maka instansi kedokteran dan pihak kepolisian akan segera datang untuk mengatasinya. Orang yang diam-diam melindungi kita ini berasal dari kantor cabang Grup Mor. Panti asuhan kita tersebar di mana-mana. Perusahaan mereka juga ada di mana-mana. Asalkan ada kantor cabang Grup Mor di tempat itu, panti asuhan kita akan baik-baik saja. Beberapa hari ini aku terus memastikan hal ini dan ingin memberitahumu, tapi kamu selalu tidak bisa dihubungi. Setelah terdiam beberapa saat, Brandon berkata dengan tulus, dulu aku tidak menyukai Lorenzo. Karena mendengar rumor tentangnya, aku selalu merasa dia dingin dan kejam. Tapi kalau dilihat sekarang, sepertinya dia berkorban banyak untukmu. Mendengar kata-kata ini, hati Dewi terasa rumit dan sulit diungkapkan. Dia juga berpikir sebelumnya panti asuhan terus-menerus mengalami masalah. Kenapa akhir-akhir ini begitu tenang? Ternyata Lorenzo mengutus orang datang untuk menjaganya. Dia diam-diam melakukan begitu banyak hal untuknya, tapi tidak pernah mengatakannya. Sedangkan Dewi sepertinya belum pernah melakukan apapun untuknya, malah sering merepotkannya. Bahkan kali ini Dewi menyelamatkan Willy, dia masih menyakiti hatinya. Memikirkan ini, Dewi merasa sangat malu. Ucapkan terima kasih saja.
Brandon mengatakannya dengan suara ringan. Aku juga bukan mau membelanya. Utamanya adalah dia sudah menyelamatkan Bibi Lauren, juga sudah menyelesaikan masalah panti asuhan. Ditambah lagi, Kelly mengoceh di samping telingaku setiap hari. Aku sudah bosan mendengarnya. Dewi tertawa. Aku mengerti, jagalah dirimu dengan baik. Setelah menutup telepon, Dewi ragu-ragu mau menelpon Lorenzo atau tidak. Ia berpikir sejenak, tapi dia tetap menelponnya. Sangat cepat teleponnya tersambung. Halo. Suara yang familiar sepertinya ada semacam rasa mendesak dan khawatir. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Dewi tidak tahu harus berkata apa, jadi dimulai dengan sedikit janggung. Sedang di dalam mobil. Lorenzo sedikit menghela nafas lega. Dia mengira telah terjadi sesuatu pada Dewi, makanya menelponnya. Tapi setelah mendengar suaranya, dia tahu bahwa sekarang Dewi baik-baik saja. Jadi nada bicaranya menjadi dingin. Ada apa? Apa hari-hari berhasil melarikan diri dengan baik? Kenapa kamu bisa tahu aku sedang melarikan diri? Dewi berkata secara spontan. Omong kosong. Lorenzo mencibir sinis. Menciptakan begitu banyak opini publik, membuat kerajaan Denmark berantakan. Bagaimana mungkin mereka mau melepaskanmu? Kalau begitu, apa kamu tidak khawatir? Dewi bertanya dengan tidak senang. Juga tidak datang menyelamatkanku. Aku bilang jangan pergi, tapi kamu tetap mau pergi. Lorenzo berkata dengan dingin. Walau mempertaruhkan nyawa, juga tetap mau pergi menyelamatkan dia. Begitu berani, begitu teguh, begitu tergila-gila. Bagaimana aku bisa menghalangimu? Lorenzo, berhubung sudah pergi, untuk apa masih menelponku? Lorenzo semakin marah. Kalau ada hal apa, pergilah cari Willy. Kamu... Ketika Dewi hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Tembakannya mengenai kaca jendela. Dia terkejut, segera bangun dan memanggil Mina. Mina, cepat bangun. Dewi. Lorenzo buru-buru berteriak. Di mana kamu? Kirimkan alamatnya padaku. Dia belum selesai bicara, di sana tiba-tiba terdengar suara ledakan, kemudian teleponnya terputus. Ekspresi Lorenzo berubah drastis, segera memerintahkan, cepat cari tahu di mana dia sekarang. Utus orang pergi menyelamatkannya, cepat. Baik tuan. Dia segera pergi mengurusnya. Pada saat yang sama, Dewi menarik Mina melompat ke bawah dari lantai atas. Di belakang mereka, seluruh motel meledak. Serpian yang tak terhitung jumlahnya tercipat ke tubuh mereka. Mina menjerit kesakitan. Dewi juga terluka, tapi dia tetap bertahan untuk bangkit, mengulurkan tangan untuk memapah Mina. Pada saat ini, belasan unit mobil tentara melaju kencang kemari. Cahaya lampu yang menyala-nyala menyinari matanya. Pada saat yang sama, pistol yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke kepalanya. Akhirnya, menemukan kalian juga. Wanita jalang, berani mencelakaiku. Terdengar suara suram. Selesai berbicara, ia langsung menembak ke arah Dewi. Dor. Betis Dewi terkena tembakan, ia tumbang ke tanah dalam sekejap. Tas rangselnya juga terjatuh. Dewi ya. Seorang pria bertubuh tinggi berjalan ke depannya, sepatu kulit berwarna hitam menginjak tangannya. Kabarnya, kamu seorang tabib ajaib. Aku mau lihat, apa kamu bisa menjamin dirimu tidak mati? Selesai berbicara, orang itu langsung mengarahkan pistolnya ke kepala Dewi. Kamu tidak boleh membunuhnya. Mina berteriak dengan emosi. Dia adalah calon istri Tuan El. Kalau kamu membunuhnya,
El tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Pria itu mengangkat dahi Dewi dengan ujung kakinya. Calon istri El. Inilah trik yang sebelumnya kamu gunakan untuk membodohi yang mulia, kan? Dewi telah melihat wajahnya dengan jelas. Dia adalah salah satu pangeran yang dia lihat di istana hari itu. Kamu kira aku akan percaya padamu? Pria itu sama sekali tidak peduli, langsung menarik pelatuknya hendak menembak. Tangan Dewi diinjak olehnya. Ia sama sekali tidak bisa melawannya. Melihat sudah akan menghadapi kematian pada saat yang kritis ini, terdengar suara, "Richard, tunggu sebentar." Pria itu menghentikan gerakannya, menoleh dan melihat ke sana. Bobby turun dari mobil, berlari kemari dengan langkah besar. "Jangan membunuhnya." "Bukankah hanya seorang wanita? Untuk apa begitu berusaha?" Richard sangat kesal. Waktu itu seharusnya membunuhnya lebih awal, jadi tidak akan ada begitu banyak masalah. "Ini permintaan yang mulia," Bobby buru-buru berkata. "Tuan El menelpon yang mulia secara langsung." Richard tercengang, menoleh dan menatap Dewi. Apa dia benar? "Dia mungkin benar-benar wanita Tuan El," kata Bobby. "Selera Tuan El benar-benar unik." Richard mencibir. "Wanita yang begitu pendek dan kurus, pesona apa yang dia miliki?" "Sudahlah, jangan mempermasalahkan ini." Bobby buru-buru membujuk. "Yang mulia sudah mengutus orang datang kemari. Kalau kamu membunuhnya sekarang, tidak hanya menyinggung yang mulia, kamu juga akan menyinggung Lorenzo. Jangan mencari masalah." "Brengsek!" Richard menyimpan pistolnya, berteriak dengan marah. "Bawa mereka berdua pergi." "Baik." Dewi dan Mina diseret ke dalam mobil. Rombongan mobil pun segera pergi. Di tempat yang tidak jauh, Hendy yang bergegas kembali dari membeli obat tadi tidak bisa menahan perasaan cemas ketika melihat adegan ini. Dia sedang ragu-ragu apakah mau membawa mobil menyusul mereka. Pada saat ini ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia mengangkat telepon dengan ragu. "Halo?" "Hendy," terdengar suara berat. "Aku Lorenzo." "Hah? El? Tuan El?" "Tuan, pesawat khusus sudah disiapkan. Pergi ke bandara." "Baik." Ketika Lorenzo baru naik pesawat, dia menerima panggilan telepon. Itu telepon dari Raja Denmark. "Tuan El, orangnya sudah dibawa ke istana. Kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan terjadi sesuatu padanya. Tapi sekarang aku sudah di pesawat. Akan tiba di Denmark sekitar 13 jam lagi." Lorenzo berkata dengan tenang dan sopan. "Usia istriku ini masih muda, tidak dewasa. Kalau ia menyinggung yang mulia, aku akan meminta maaf padamu secara langsung. Tapi wanitaku, walaupun ada masalah, aku akan membawanya pulang dan mendidiknya sendiri. Kalau ada yang menyentuhnya, jangan salahkan aku bersikap kasar." Raja yang di ujung telepon itu tercengang, sama sekali tidak menyangka bahwa Lorenzo akan begitu sombong. Tapi dia juga termasuk mengatakan dengan sopan dulu, baru mengatakan yang keras. Sudah cukup memberi raja muka. Tidak peduli bagaimanapun, lebih baik jangan mengganggu dia. Hahaha. Raja tertawa terbahak-bahak. "El bercanda. Gadis itu hanya nakal saja. Mana ada menyinggung. Aku sebagai senior, bagaimana mungkin perhitungan dengan anak-anak? Kalau aku tahu dia orangmu sejak awal, pasti sudah memperingatkan Richard. Tapi untungnya sekarang masih keburu. Gadis itu hanya terluka ringan, tidak ada yang serius. Tunggu kamu datang, aku akan menyuruh Richard meminta maaf padamu. Sampai jumpa besok."
Lorenzo menutup telepon, sorot matanya suram. Raja Denmark ini benar-benar licik. Jasper menghela nafas dan berkata, saat mereka mengejar Nona Dewi, Anda sudah sejak awal menyebarkan informasi bahwa Nona Dewi adalah orangmu, tapi dia malah berpura-pura tidak tahu, masih membiarkan Pangeran Richard mengejarnya. Sekarang sudah terjadi masalah. Anda menelponnya secara langsung. Dia baru berpura-pura tidak tahu, buru-buru meminta Richard membawanya pulang dengan selamat. Bagaimanapun, raja ini memang ingin membiarkan Tuan memohon padanya secara langsung. Bahkan ingin memancing Tuan pergi ke sana agar bisa menggunakan Nona Dewi untuk menukar sesuatu. Bahkan cucu kandungnya pun dia jebak apa masih memiliki moralitas. Lorenzo berkata dengan dingin, awalnya aku tidak mau ikut campur dalam urusan keluarga ini. Tapi dia menyinggungku, jadi jangan salahkan aku. Entah bagaimana luka Nona Dewi sekarang. Jasper sedikit khawatir, dia begitu aktif, juga memiliki teknik mengemudi dan kekuatan yang luar biasa. Kenapa bisa tertangkap? Sehebat apapun dia, juga ada saatnya lelah. Lorenzo mengerutkan kening. Wanita itu memang terlalu memandang tinggi dirinya, mengira dirinya mampu melakukan apapun, jadi ikut campur dalam segala hal, mau menyelamatkan siapapun. Nona Dewi juga dimanfaatkan oleh orang, Jasper berkata spontan. Setelah selesai bicara, dia terdiam. Menurut Tuan, sekarang kita pergi ke Denmark. Mungkinkah ini juga rencana Pangeran Willy? Lorenzo tidak berbicara, hanya ada cahaya dingin yang melintas di matanya. Pangeran Willy seharusnya tahu, mengungkapkan skandal keluarga kerajaan, memicu opini publik, meskipun bisa menyelamatkan orang-orang di dalam kastil, tapi juga akan menempatkan Nona Dewi dalam situasi bahaya, dan dia tetap melakukannya. Jasper tidak bisa menahan diri untuk menebak. Demi menyelamatkan anak buahnya, demi bisa melepaskan diri, sama sekali tidak memedulikan keselamatan Nona Dewi. Dia benar-benar kejam. Karena dia tahu. Lorenzo sedikit mengangkat sudut bibirnya. Kalau terjadi sesuatu pada Dewi, aku pasti tidak akan diam saja. Kenapa dia bisa begitu yakin? Jasper sedikit marah. Bagaimana kalau Anda benar-benar marah, tidak peduli pada Nona Dewi lagi? Bagaimana kalau Anda sibuk dan tidak bisa mengurusnya? Dia ini jelas-jelas sedang mempertaruhkan nyawa Nona Dewi. Ada beberapa hal memang merupakan sebuah pertaruhan besar. Lorenzo bisa membaca pikiran Billy. Waktu itu, saat mengantar Dewi kembali ke kota Snowy, dia sudah memikirkan semua ini dengan baik. Kita benar-benar sudah meremehkannya, Jasper berkata dengan marah. Kalau tahu begitu, seharusnya kita memaksa Nona Dewi tinggal di kota Snowy, tidak membiarkan pergi ke Denmark. Dengan begitu rencananya tidak akan berhasil. Kalau seperti itu, hubungan antara aku dan Dewi akan hancur. Lorenzo tersenyum. Wanita bodoh itu tidak pernah tahu betapa jahatnya hati manusia. Berkata sebanyak apapun tidak ada gunanya. Dia tetap mau merasakannya sendiri, baru bisa belajar jadi lebih dewasa. Jadi sebenarnya Anda juga sudah bisa menebak semua hal ini sejak awal. Jelas-jelas tahu ini semua adalah rencana Willy. Anda tetap membiarkannya. Akhirnya Jasper mengerti. Hanya untuk memberi pelajaran pada Nona Dewi. Kalau tidak membiarkannya terluka, dia tidak akan mengerti apa itu bahaya di dunia. Hati orang jahat. Lorenzo tersenyum tak berdaya. Biarkan dia melakukannya.
Kalau dia dapat masalah, baru bantu bereskan.